Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seharusnya kelas reguler sudah hadir semua ya di sini. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan bersama ya. Nah, di mana bimbingan bersama ini ditujukan untuk mengevaluasi dan memberi feedback terhadap pembimbingan-pembimbingan yang sudah kita lakukan secara khusus ya. Jadi kan teman-teman sudah kiranya setengah semester ya, setengah semester kita melakukan pembimbingan skripsi dari mulai instrumen ya, penyusunan instrumen produk, kemudian penulisan skripsi itu sendiri. Nah, jadi saya mendapat beberapa gambaran kiranya apa saja yang perlu dipaparkan secara umum ya. Nah, jadi nanti akan ada paparan secara umum ini untuk jadi perbaikan ke teman-teman ya, pengecekan kembali secara pribadi ke skripsi teman-teman saat ini. Ya, jadi apa yang akan saya paparkan itu bersumber dari revisi teman-teman ya, misalkan tidak efektifnya kalimat, pemaragrafan dan lain-lain. Nah, itu saya catat dan saya jadikan evaluasi. Nah, nanti kita akan bahas hari ini tuh gimana sih supaya saya misalkan nggak lagi ada typo ya di skripsi saya atau salah ejaan ya di skripsi saya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bagusnya kalau boleh langsung dipraktikan ya, atau langsung sambil membuka file skripsinya ya, kalau boleh ya. Itu akan lebih baik dan akan lebih cepat gitu untuk teman-teman ini ya, untuk teman-teman tangani gitu skripsi teman-teman ya. Oke, sebelum ke sana ya, sebelum ke bimbingan bersama, nah saya mau wanti-wanti dulu untuk teman-teman mungkin ya. Nah, begini teman-teman ya, untuk proses pembimbingan ya saya harapkan teman-teman dapat melangsungkan secara reguler gitu ya, jadi secara bertahap, jadi tidak ditumpuk di akhir ya teman-teman ya. Nah, termasuk ini saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa dari bimbingan Bu Aurel juga ya, yang hari ini masuk ke saya karena beliau sedang sakit, jadi sekalian di saya. Nah, untuk semuanya mohon ketika ada jadwal bimbingan tolong diikuti ya. Jadi kalau ada jadwal bimbingan itu kesempatan ya untuk teman-teman meneruskan ya, karena kalau istilahnya bikin jadwal sendiri itu belum tentu ada ini ya, belum tentu ada kesempatan gitu untuk bertemu gitu ya. Dan saya ingatkan lagi bahwa skripsi itu adalah sesuatu yang berproses begitu ya. Jadi kalau misal ditumpuk di akhir itu akan sangat tidak efektif, dan biasanya juga pembimbingan juga sudah tidak efektif karena biasanya ada banyak kegiatan ya di agenda dosen. Nah, kemudian ya tentu saja karena di akhir itu maksudnya mendekati tanggal sidang ya, agenda juga bertambah ya, jadi saya khawatir ya teman-teman terundur gitu itunya ya, sidangnya. Nah, jangan sampai, jadi makanya cicil gitu dari sekarang. Nah, dicicil itu ya minimal jadinya pas deket-deket tanggal sidang, yang mana kemungkinan beberapa bulan lagi ya, ya, itu minimal ada 2 bulan sebelumnya, satu bulan sebelumnya teman-teman sudah selesai gitu dengan pengerjaannya. Tinggal menuju sidang itu harusnya tinggal penyempurnaan, bukan misalkan masih bab 4, bab 3 gitu. Nah, itu akan menghambat ya teman-teman. Jadi kalau mau dikerjakan, kerjakan saja dulu gitu ya. Ya, baik teman-teman. Bagi yang baru bergabung, selamat datang ya. Kita akan melaksanakan pembimbingan secara umum ya. Sekali lagi, di mana pembimbingan secara umum ini diawali dari revisi teman-teman ya, yang selama ini sudah dilakukan bersama dosen pembimbingnya, baik saya dan Bu Aurel dalam hal ini. Nanti kita akan bahas
apa saja sebetulnya yang diperiksa gitu ketika bimbingan itu ya, khususnya dengan pembimbing kedua itu kalau saya. Tapi sebelumnya mungkin ada dari teman-teman dulu, barusan dari pembimbing satu apa yang sudah dibahas supaya tidak mengulang lagi nih teman-teman. Barusan dari pembimbing satu ada pembahasan apa teman-teman? Boleh ada yang sharing dulu? Halo, barusan ikut pembimbing satu? Ikut, Pak. Ikut, Pak. Ya, kalau dari pembimbing satu apa saja hal yang sudah dibahas? Mengenai apa aja? Izin menjawab, Pak. Jadi dari pembimbing 1, saya Papia. Itu kan Papia sudah sampai ke bab 3 dan bab 4-nya harus minggu sekarang bimbingan lagi. Gitu, Pak. Kemudian untuk SK juga harus ada katanya gitu. Iya, baik. Tentu ya, itu yang saya ingatkan di beberapa minggu terakhir mengenai SK itu. Karena kalau sebelumnya di angkatan-angkatan sebelumnya, SK itu ditunjukkan di awal gitu, awal pembimbingan. Nah, ini mungkin agak terlambat ya. Jadinya kita tagih dulu SK-nya supaya secara administratif teman-teman itu beres. Gitu ya, nanti ketika persyaratan sidang. Ya, itu alasannya teman-teman ya. Dan kemudian tentu saja progres juga akan dicek ya, teman-teman ya. Nah, mungkin saya sapa dulu satu-satu ya di sini progresnya sudah sampai mana saja, kemudian baru kita akan generalisasi permasalahan pembimbingannya ya. Ya, baik dari Ayu dulu mungkin boleh. Progresnya sampai mana untuk skripsinya? Izin menjawab Bapak, progres saya sudah sampai bab 4. Sebetulnya Ya. sudah sampai bab 4 gitu, Pak. Sudah mengolah data juga sesuai yang diarahkan dari Pak Fia juga. Ya, bagus, Bapak. Oke, terus Andi, sampai mana Andi? Kalau saya masih di bab 1, Pak. Tapi untuk pengerjaannya udah sampai bab 4, tapi untuk bimbingannya baru bab 1 gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi dituntut gitu. Nggak apa-apa, itu dicicil aja ya. Mau dikerjakan dulu, bagus. Nah, seperti itu. Ya, untuk pembimbingan ya yang penting ya kalau ini kan Andi setiap ada jadwal gitu dengan saya. Kadang-kadang suka terlewat ya. Nah, kalau boleh nanti lebih ini lagi ya, lebih memerhatikan lagi dan dikirim dalam bentuk file. Kalau misalkan berhalangan untuk pembimbingan secara langsung ini ya. Baik, Pak. Ya, kemudian Fahri. Sampai mana Fahri? Untuk Fahri Pak, dari pembimbing 1 kemarin tadi itu sudah dari sampai bab 3, lalu juga untuk jurnal sudah submit, tinggal menunggu publish, dan belum dapat lanjut lagi Pak. Ya, Fahri dan Andi nanti ini dilengkapi ya formnya ya yang saya bagikan. Kemudian Ilham. Baik Pak, Ilham pengerjaan sudah sampai bab 2 Pak, namun bimbingan baru sampai bab 1 Pak. Ya, nggak apa-apa Ilham. Ya sama ya kayak Andi ya. Nanti. Perihal, mohon maaf Pak, perihal jurnal kemarin saya tidak disetujui oleh Bapak karena terlalu ke sastra dan pendidikannya tidak terbawa ya Pak. Ya. Nanti saya perbaiki perihal dari judulnya. Iya, silakan ya. Ya, kemudian baik, dari kelasnya Bu Aurel, Devri Naldi. Ada? Ada Pak Adir Pak. Ya, gimana progresnya? Kalau buat saya Pak, sudah sampai bab 3, sudah bimbingan sampai bab 3, dan sekarang lagi menyusun bab 4 Pak. Oke. Dan buat jurnal sudah submit Pak. Oke. Kemudian In. Kalau saya baru bab 3 Pak, tapi bimbingan baru bab 1. Ya, oke, itu aja ya, diteruskan nanti. Minimal baik, ada Pak. Ininya, file yang disubmitnya ya, disubmit ke pembimbing maksudnya ya, file skripsi yang diberikan.
gitu setiap minggunya kalau misalkan tidak berkesempatan melakukan pembimbingan secara langsung. Ya, kemudian Misnah. Pak. Misnah ada? Ada Pak. Kalau saya pengerjaan udah bab 3 Pak. Ya, baik. Saya mengikuti progresnya ya. Misnah cukup rajin untuk bimbingan. Ya, mudah-mudahan yang lain juga boleh mengikuti. Ya, meskipun di kelas reguler ya, non reguler ya ini Misnah. Feby? Iya Pak. Pengerjaan baru sampai bab 2. Tapi bimbingan baru di bab 1. Gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan ya. Ya nih. Ya Pak. Untuk pengerjaan sedang mengerjakan bab 3. Ya, baik. Terima kasih ya. Semuanya sudah memaparkan progresnya ya. Nah, sekarang saya mau paparkan ya. Sebetulnya apa saja sih yang diperiksa ketika bimbingan itu ya. Dan mungkin ini juga akan mempercepat teman-teman ya. Karena sebetulnya sebagian hal itu bisa teman-teman lakukan sendiri gitu kan. Kalau misalkan ini teman-teman patuhi ya. Nah, ini pembimbingan akan cepat ya, akan bahkan saya bisa menyentuh substansi dari skripsi teman-teman gitu. Yang artinya menyentuh substansi itu sama-sama melanjutkan progres dari pembimbing 1. Begitu ya. Oke, baik. Saya paparkan di sini teman-teman ya. Nah, ini saya sudah ringkas. Begitu ya. Apa yang kiranya diperiksa ketika bimbingan skripsi. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama yang diperiksa 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal ya. 1. Kemudian 2, 3. Ini 5-nya ini ya. Substansi ya. Ada 5 hal yang selalu diperiksa setiap bimbingan. Nah, saya minta teman-teman mohon mencatat ya ini ya, supaya nanti bisa teman-teman lakukan cek mandiri ya. Cek mandiri itu artinya setelah pembimbingan ini teman-teman melihat lagi ya. Yang pertama selalu diperhatikan itu adalah tata tulis teman-teman ya. Nah, tata tulis ini meliputi ejaan dan pemformatan ya. Nah, kalau teman-teman kasih draft ke pembimbingnya ya, dalam hal ini saya dan Bu Aurel, dan masih banyak salah ejaan gitu, tentunya kita akan fokus ke sana dulu ya, sebelum ke yang lainnya, sebelum ke kelengkapan bagian. Nah, ejaannya dulu ya, misalkan masih ada tipe-tipe gitu ya, masih ada kesalahan-kesalahan berbahasa atau ejaan yang tidak baku, itu tentunya akan ke sana dulu ya. Nah, yang cukup sering ya di dalam ejaan ini adalah penggunaan imbuhan di ya. Nah, di yang untuk tempat atau preposisi dan di imbuhan ya untuk kata kerja pasif. Nah, itu yang cukup sering kami temui ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui juga supaya nggak berfokus di sana mulu ya. Nah, nggak ke isinya ya, karena kita periksa itunya dulu ya. Itu hal yang sangat mendasar, hal yang sangat mungkin teman-teman juga bisa itu sendiri gitu ya, bisa sadar sendiri dengan hal itu. Dan ya tentu saja ya, kita nggak mau ada kesalahan seperti itu di tulisannya teman-teman ya, karena ketika ada ya itu menunjukkan ini keteledoran ketika memeriksanya itu ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak diperiksa banget. Nah, kemudian yang diperiksa itu adalah pemformatan ya. Pemformatan itu dari segi ininya ya, dari segi pemaragrafannya, dari segi cetak tebal dan cetak miringnya ya. Nah, yang paling banyak ditemui adalah cetak miring teman-teman ya. Cetak miring yang mana itu dikhususkan untuk istilah asing nih teman-teman ya. Untuk istilah asing itu kadang ya masih sama cetakannya dengan bahasa Indonesia ya. Terutama ini di metode pembelajaran ya, kan banyak istilah-istilah yang mungkin dari judulnya sendiri, misalkan contextual teaching and learning, lalu langkah-langkahnya juga kalau mau mempertahankan bahasa asingnya
ya teman-teman cetak miring ya. Begitu teman-teman ya. Nah, ini saya sarankan teman-teman untuk mengatasi yang pertama ini ya, untuk tata tulis. Nah, teman-teman menggunakan Google Docs ya. Nah, meskipun kenapa Pak nggak Microsoft Office ya? Nah, itu karena sebagian besar itu banyak yang belum menginstal plugin berbahasa Indonesia. Jadi ketika teman-teman ngetik ya, itu ada cacing-cacing di bawahnya ya. Cacing-cacing itu garis-garis merah ya, teman-teman. Tahu ya? Siapa yang Microsoft Word-nya masih ada yang seperti itu? Ya, Pak. Iya kan, masih ada kayak gitu kan. Nah, karena itu masih pakai bawaan bahasa Inggrisnya, teman-teman itu ya. Jadi semua yang teman-teman tulis dalam bahasa Indonesia ya dianggap salah gitu sama Microsoft Word-nya. Gitu. Nah, sebagai solusinya ya, karena kalau misal install plugin di Microsoft Office itu nggak cukup familiar ya kalau di sini itu. Nah, saya akan menyarankan teman-teman untuk menggunakan Google Docs untuk memeriksa itu ya. Jadi kalau yang pertama beres, nanti saya akan mengecek ke yang keduanya ya. Ini itu. Oke, nah teman-teman mohon perhatikan baik-baik ya teman-teman. Saya akan ini ya, saya akan coba unggah satu dokumen ke dalam Google Docs ya. Apakah Pak, saya harus belajar lagi dong mengenai Google Docs? Ah, nggak usah ya teman-teman ya. Kita cuma pakai aja, cuma pakai yang kita butuhkan ya. Selebihnya nanti bisa dilanjutkan di Microsoft Word ya teman-teman. Saya ambil beberapa contoh dulu ya. Sebentar, saya akan cari ya. Nah, contoh ya. Nih. Nah, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Share screen. Ya. Baik, teman-teman bisa lihat layar saya? Teman-teman bisa lihat layar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, saya punya file ya, file contoh nih. File contoh ini isinya bab 2 punya Fahri ya. Mohon maaf saya pinjam dulu Fahri ya. Ya, jadi ini saya unggah ke ini ya, ke Google Drive. Ini tuh ya. Bab 2 punya Fahri ini. Di sini ya. Google Drive pribadi saya. Nah, saya akan coba buka. Nah, ini teman-teman bagi yang mau install ya, Google Drive-nya di desktop, Google Drive desktop aja tulis ya. Google Drive desktop download. Nah, nanti tampilannya kayak saya. Jadi di laptop teman-teman itu akan menambah satu drive lagi ya. Kalau saya hanya C aja, itu akan ada email saya di sini ya. Email saya di sini, kemudian akan ada file-file dari Google Drive-nya. Nah, saya mau coba dulu buka contoh yang barusan. Ya, ini ya. Nah, kita fokus aja ke pemeriksaannya ya. Kalau urusan Google Drive saya serahkan ke teman-teman ya. Mungkin lebih mahir ya. Nanti teman-teman. Jadi babnya ya. Nah, bab 2 ini kalau dibuka di Google Drive itu akan secara otomatis membuka di Google Dokumen ya. Nah, ini yang kita butuhkan teman-teman ya. Buka di sini. Nah, karena kenapa saya sarankan pakai ini? Karena si Google Docs ini sudah mengandung pemeriksa ejaan ya, teman-teman. Nah, jadi caranya gimana? Nah, ini tetap dokumen Word ya, teman-teman ya. Nah, meskipun halamannya jadi ngaco. Nah, perasaan saya mulainya dari 2 deh, kok jadi 10? Ya nggak apa-apa ya, itu abaikan saja ya. Kita cuma mau pakai ini buat periksa ejaan ya. Nah, ini contohnya ada 1 ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman pastikan dulu bahwa penggunaan ejaan di sini adalah bahasa Indonesia. Jadi bisa blok semua dokumennya. Nah, kemudian bahasanya kita tentukan, bahasanya adalah bahasa Indonesia ya. Nanti boleh dilihat lagi di ininya ya, di rekaman. Nah, jadi ini akan ada sugesti ketika ada salah ejaan dalam bahasa Indonesia, ini akan menandai dengan cara di garis bawahi warna merah ya. Jadi ada ininya, sugestinya. Nah, teman-teman tinggal melakukan seperti ini ya. Nah, coba kita cari ada lagi nggak
Nah, ini ya wall chart. Ini harusnya ini ya, dicetak miring ya, gitu. Jadi ketahuan teman-teman ya. Maaf, jadi kepencet. Tuh, jadi ketahuan mana yang harusnya dicetak miring ya. Nah, saya sering melakukan itu terhadap skripsi yang didapat ya, sama juga dengan Bu Aurel ya. Karena saya kasih tahu ya. Supaya ada penyempurnaan terhadap tata tulisnya. Tuh. Karena bahan ajar ini hampir mirip. Nah, ini kan harusnya hampir ya. Nah, saya klik lagi nih. Tuh ada sugestinya. Nah, tinggal teman-teman lakukan seperti itu sebelum skripsinya dikumpulkan ke dosennya, teman-teman ya. Jadi itu nggak akan menghambat lagi, ya, nggak akan menghambat proses berikutnya. Ya, sampai sini bisa diikuti, teman-teman? Insya Allah. Nah, ya gitu ya. Dan tetap nanti kalau teman-teman misalkan mau melanjutkan lagi di Microsoft Word, ya silakan ya, buka lagi filenya di desktop. Nah, kalau memeriksa di browser, meriksa ejaan. Ya biasanya gitu ya, supaya gampangnya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mohon digunakan sekarang ya. Tuh, banyak ya. Nah, penggunaan misalkan tuh. Tinggal seperti itu dulu ya. Karena teman-teman tahu ya, memeriksa ejaan itu butuh waktu. Dan waktunya akan habis. Waktu pembimbingan teman-teman akan habis ya. Kalau ini saja belum keperiksa. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti teman-teman ya. Itu hal yang pertama ya. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Mungkin dari teman-teman? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Itu hal yang pertama. Nah, kemudian hal yang kedua teman-teman ya. Hal yang kedua adalah mengenai, mana whiteboard-nya barusan? Nah, ini ya, saya balik lagi ke whiteboard-nya. Kelengkapan bagian ya. Nah, kadang-kadang ini juga yang menjadi isu ya untuk teman-teman. Baru nulis skripsi, kadang-kadang yang diserahkan hanya bab satunya aja ya. Nah, padahal ada bagian sebelumnya yang harus kita periksa juga, yaitu bagian, kalau saya nyebutnya halaman awal ya, atau preface kalau dalam bahasa istilah bukunya ya. Nah, ini pre-content gitu ya. Nah, ini si kelengkapan bagian ini tentu saja akan dicek. Gitu. Nah, mungkin kebijakannya untuk saya seperti itu ya. Ketika mengumpulkan skripsi, itu harus selalu dikumpulkan secara lengkap bagiannya. Nggak hanya bagian yang akan diperiksa aja. Jadi supaya ada kesinambungan nantinya antara satu file dengan file lain. Dan saya mintanya selalu dalam satu file. Kalau dalam beberapa file itu saya biasanya kembalikan dan suruh satukan dulu. Nggak akan periksa dulu ya. Nah, jadi untuk kelengkapan bagian ini ya, nah teman-teman pastikan mengumpulkan dari awal sampai akhir ya. Dari awal itu diawali dengan sampul, halaman awal yang isinya tuh abstrak, kata pengantar, kemudian daftar isi, dan ini ya, dan bab ya, dan babnya sendiri, begitu ya. Nah, di dalam kelengkapan bagian ini ya, supaya teman-teman tidak terlewat, nah saya sarankan teman-teman menggunakan yang namanya level atau tingkat ya. Nah, tingkat itu seperti apa? Nah, saya akan coba ini lagi ya. Saya akan coba berbagi lagi. Apa yang harus teman-teman lakukan nanti? Kita lihat lagi ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman kan udah punya file ya. Udah punya file skripsinya. Disatukan ya. Dan pasti nanti kan ada daftar isi ya. Saya mau kasih lihat dulu nih. Nah, misalkan halaman sampul ya. Nah, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, dan ini ya bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Nah, teman-teman gunakan seperti ini ya, minimal ini dicantumkan di daftar isinya ya. Saya pisahkan dulu daftar isi dan kontennya. Saya perbesar dulu supaya jelas. Nah, ini bab 2 dan bab 3 gitu ya.
Nah, coba saya kasih contoh aja. Saya mau kasih halaman di sini misalkan. Ya, teman-teman ada page number-nya di sini. Oke, ini ada nomor halamannya ya. Ingat halaman sampul itu halaman 1, bab 1 halaman 2 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal ini nih, teman-teman ya. Oke, teman-teman kan kalau buka Word ya, di atasnya suka lihat ada styles ya. Nah, untuk bab coba dikasih heading 1 nih. Heading 1, bab 2 juga heading 1 ya. Bab 3 juga heading 1 begitu. Nah, sehingga nanti kelihatan kelengkapannya di daftar isi ya. Nah, daftar isi itu ini ya, ada di reference, bagian reference atau bagian pustaka ya, reference itu cuma belum terbuka ya karena masih buka mainline. Nah, otomatis tuh. Jadi teman-teman selalu cek ininya apakah sudah lengkap bagiannya ya atau hanya babnya saja ya, begitu. Nah, makanya mungkin dari teman-teman ya, kalau mulai masuk pembimbingan skripsi suka saya tagih mana ini halaman awalnya, supaya saya juga bisa lihat judulnya ya, judulnya nyambung nggak sama isinya. Kayak begitu ya teman-teman ya. Nah, gunakan teknik leveling seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan butuh bantuan saya akan share videonya ya tentang teknik pelevelan. Jadi perjenjangan ya, kita ngasih tanda gitu, ngasih tanda. Jadi kalau misalkan ini berubah lagi, misalkan bab 2-nya nggak di halaman 3, di halaman 4, itu tinggal update aja gitu. Yang penting teman-teman ada semua bagiannya, begitu ya. Nah, itu kelengkapan ya. Nah, kalau misalkan tidak lengkap, mungkin saya juga enggan untuk memeriksa gitu ya. Baik, bisa diikuti sampai itu, sampai kelengkapan bagian, teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Baik, jadi mohon dicek lagi ya, dan mohon selalu membawa bagian yang lengkap ketika pemeriksaan skripsi ya, baik itu saya maupun Bu Aurel. Ya, kemudian baru kita mengecek gitu, baru kita mengecek kohesi dan koherensinya, atau kita singkat itu kalimat efektifnya ya. Nah, kadang-kadang kalau saya membaca menemukan ya, paragraf 1 itu kadang-kadang nggak nyambung dengan paragraf keduanya. Itu jadi harus selalu nyambung ya. Ini teman-teman bisa baca kohesi dan koherensi ya. Nah, atau kemudian ada yang rancu ya. Rancu itu nggak jelas maksudnya apa dan ditemukan juga ambigu atau bermakna ganda. Nah, itu pelajaran dasar mungkin ya dari bahasa Indonesia yang ternyata dalam pengaplikasiannya terlihat lagi di sini ya, kohesi dan koherensi. Nah, ini untuk meningkatkan kohesi dan koherensi. Nah, saya meminta nanti teman-teman untuk membaca artikel ya yang pernah saya tulis di sebuah website ya. Oke, sebentar ya. Saya akan bagikan linknya di kolom chat. Nah, silakan teman-teman baca ya. Nah, tapi yang paling banyak saya temui dari situ itu adalah ketidaksinambungan kalimat ya. Dari paragraf A dan paragraf B begitu. Ya, contohnya misalkan ya, teman-teman lagi ngomongin pendidikan di paragraf pertama ya. Nah, paragraf kedua kan udah harus masuk ke misalkan teks yang teman-teman ini ya, misalkan teks anekdotnya. Apa hubungannya antara pendidikan dan teks anekdot itu ya? Jangan-jangan kalau terlalu jauh ada yang kelewat nih, misalkan ke bahasa Indonesia dulu ya. Misalkan pendidikan adalah ini ya, pentingnya pendidikan sebagai apa? Lalu di kalimat ketiganya itu mulai berbicara. Nah, salah satu mata pelajaran yang juga penting untuk dikuasai adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ada hubungannya. Jadi pendidikan dengan bahasa Indonesia nyambung. Dari bahasa Indonesia itu pentingnya mempelajari bahasa Indonesia apa sih gitu. Ini biasanya di latar belakang ya, contohnya pentingnya mempelajari bahasa Indonesia apa, lalu di bahasa Indonesia itu ada pembelajaran apa saja
tahun sekarang yang diutamakan teks nih. Jadi siswa itu harus misalkan harus menguasai penulisan teks yang teman-teman ini ya, yang teman-teman kaji gitu. Salah satu bentuk teksnya adalah teks anekdot. Nah, baru masuk paragraf ketiganya mengenai teks anekdot. Gitu. Dan seterusnya ya, seperti itu. Iya, nah ini teman-teman coba dibaca dulu ya. Nah, ada ini ya, ada link di kolom chat. Nah, ini maaf, bukan yang itu. Itu juga penting ya, tapi buat nanti saya ini dulu ya, mungkin ke daftar pustaka dulu. Bentar ya, saya cari dulu ya. Ini karena sudah cukup lama nih ya. Nah, silakan disimpan dulu saja linknya teman-teman ya. Sambil kita lihat ya. Nah, kebetulan link yang saya share itu untuk yang keempat ya, yang juga masih banyak perlu perbaikan oleh teman-teman gitu ya. Mana ya, saya cari dulu kalimat efektif. Oh, ini. Ya, teman-teman silakan simpan kedua link yang saya bagikan ya, sebagai referensi untuk bacaan dulu sebelum meneruskan pembimbingannya ya di minggu depan. Ya, kemudian oke, saya mohon waktunya sebentar.